Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bersama saya Fitria Devi di program acara Kearifan Lokal Tunjung Budoyo. Saat ini saya sudah berada di Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, yang mana di sini adalah salah satu makam ulama yaitu Kiai Ageng Anom Besari. Ikuti terus perjalanan saya hanya di Tunjung Budoyo. Wisata religi makam Kiai Ageng Anom Besari yang berada di dalam kawasan makam Kuncen di Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, menjadi salah satu pusat tujuan para peziarah di Madiun. Luas keseluruhan lokasi situs Kiai Ageng Anom Besari sekitar 2,5 hektar. Di dalamnya terdapat Masjid Agung Anom Besari dengan ukuran kurang lebih sekitar 200 meter persegi. Sedangkan untuk makam Kiai Ageng Anom Besari berukuran sekitar 11 kali 11 meter persegi. Makam Kiai Ageng Anom Besari di dalam kawasan makam Kuncen hingga kini selalu menjadi pusat kunjungan para peziarah, baik dari dalam kawasan Madiun maupun dari luar wilayah Madiun. Bahkan di antaranya datang dari daerah Kediri serta Ponorogo. Biasanya mereka datang untuk melakukan iktikaf dan bertawasul di masjid. Setelah itu berziarah ke makam Kiai Ageng Anom Besari. Halo Pak Toto. Oh, Fitri, ya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Toto yang akan menceritakan makam yang ada di Desa Kuncen dan juga sejarahnya. Ya. Nah Pak Toto, terkait dengan makam yang ada di Desa Kuncen ini sendiri ya Pak ya. Saya dengar-dengar bahwa makam ini itu adalah makam para bangsawan. Ya. Itu betul Pak? Betul. Bisa dijelaskan? Ya, jadi kita runut ya. Iya. Jadi kita runut mulai dari zaman tahun 1565. Kenapa? Kiai Ageng Anom Besari itu dulu seorang bangsawan dari Keraton Kartosuro. Keraton Kartosuro ya, tahun 1565 itu zamannya Kartosuro. Beliau bernama Raden Nedokusumo. Dia seorang patriotik, dia seorang pujangga, juga seorang yang linwe, yang pada waktu itu juga menyebarkan agama Islam di daerah sini. Ya,
namanya Pangeran Nedhakusumo yang kemudian beralih nama menjadi nama ulama Kiai Ageng Anom Besari. Jadi Kiai Ageng Anom Besari itu adalah ayah daripada Kiai Ageng Muhammad Besari. Kiai Ageng Muhammad Besari menurunkan salah satu yang namanya Kiai Kasan Besari, yang sekarang pondoknya terkenal dengan Pondok Gebang Tinatar yang ada di Tegalsari, Jetis, Ponorogo. Jadi untuk lebih jelasnya, mari saya tunjukkan ya. Makamnya ya Pak ya? Ya, makam. Jadi sebelum masuk makam, menurut aturannya itu harus dilepas sepatu. Langsung sini ya Pak ya? Nah, sebelum kita masuk ke makam, Ya. ini kan ada label. K itu Kiai Ageng Anom Besari. Terus kalau kita masuk ke makam lebih dekat lagi, gitu, Iya. di sini ada dua nama. Satu nama Pangeran Raden Nedhakusumo. Ini tidak lain adalah salah satu ningrat dari Keraton Kartosuro, dan di dalam babat Kartosuro sendiri ada namanya Pangeran Nedhakusumo. Terus di sebelah sini, coba ini kamu lihat itu ya, ada Ki Ageng Grabahan. Grabahan. Ya, Ki Ageng Grabahan itu adalah nama samaran. Karena pada waktu dia dikejar-kejar Belanda, pada waktu itu Belanda sudah masuk, ya toh. Dia kan seorang patriot, juga menyebarkan agama Islam. Dia juga menyamar sebagai Tilik Sandi. Ya, kenapa disebut Ki Ageng Grabahan? Karena pada waktu itu dia jual gerabah keliling desa, ke sana, kemudian orang masyarakat sini menamakan Ki Ageng Grabahan karena menjual gerabah ya. Gerabah itu tempat alat-alat dapur sambil dakwah Islam. Nah, di sini. Nah, mari kita masuk ya. Boleh Pak langsung masuk Pak? Ya, boleh. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Nah, terus meninggalnya para ulama-ulama ini itu kapan? Ya. Jadi meninggalnya para ulama ini memang tercatat di dalam Prospor atau cerita rakyat. Ya. Juga yang telah saya baca di Keraton Surakarta. Jadi Kiai Ageng Anom Besari ini meninggal harinya Kamis Pon 17 Recep. 17 Recep itu adalah tahun Hijriah. Tahunnya 1655 tahun Masehi. Jadi sudah abad ke-17. Pada waktu itu dalam pemerintahan Sultan Agung di Mataram, ya. Jadi Pangeran Nedhakusumo ini memang betul-betul seorang bangsawan yang masih keturunan ke-14 dari Sinuhun Brawijaya kelima, Raja Majapahit terakhir. Kemudian setelah penyebaran agama Islam, setelah Demak Blitar penyebaran agama Islam sudah merambah ke seluruh Kabupaten Ponorogo, Magetan, Trenggalek, Madiun, Ngawi sampai Caruban, ya. Kemudian beliaunya meninggal, terus dimakamkan di sini. Ya, ini yang kita lihat dengan ciri-ciri pundung rayap. Jadi pundung rayap itu adalah sandi alam saja bahwa di sini dimakamkan tokoh ulama yang sakti mandraguna, namanya Pangeran Nedhakusumo atau Ki Ageng Grabahan, atau juga disebut Kiai Ageng Anom Besari. Jadi semua yang ada tampak pundung rayap ini adalah satu keluarga. Ya, jadi nanti kita bisa keluar lagi, kita jelaskan satu persatu pohon-pohon sandi yang ada di makam ini. Langsung kita ke sana ya. Ada filosofinya ya? Ada. Yuk, sana.